Pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa terutama ke daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, salah satunya adalah Bali. Lalu seperti apa pemerintah daerah berstrategi untuk dapat meredam penyebaran COVID-19 namun juga mampu menjaga roda perekonomian? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Gubernur Bali Wayan Koster melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Koster. Selamat pagi Mbak. Ya Pak, ini bagaimana terkait dengan aturan dari pemerintah daerah memaknai relaksasi PPKM level 4 yang diperpanjang hingga Agustus mendatang? Pertama tentu kami di Provinsi Bali setelah setiap keluar kebijakan apapun dari pemerintah pusat berkenaan dengan penanganan COVID-19 sejak Maret tahun 2020 yang lalu, kami selalu mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Jadi kami di Bali melaksanakan PPKM, semula itu PPKM darurat, sekarang ke PPKM sebenarnya tiap hari sudah level 3, sekarang naik lagi ke level 4. Nah, kami telah melaksanakan ini bersama-sama dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bupati, Wali Kota Sebali, sampai ke jajaran struktur pemerintahan paling bawah bersama Kepala Desa, Lurah, dan di Bali lebihnya itu ada Bandesa Adat yang perannya sangat kuat di tingkat desa adat yang mengeluarkan aturan-aturan sesuai dengan hukum adat yang ada di masing-masing desa adat. Jadi relatif untuk di Bali pelaksanaan PPKM ini tidak saja hanya PPKM ini, sejak awal kasus ini muncul Maret 2020, pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat di desa, apalagi yang berbasis desa adat itu berjalan dengan sangat baik. Pelaksanaan protokol kesehatan di Provinsi Bali sampai ke tingkat desa-desa, desa adat itu berjalan dengan sangat baik. Masyarakat itu relatif tertib, disiplin, dan memahami kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah itu, sehingga sampai ke tingkat desa itu pelaksanaan protokol kesehatan itu berjalan dengan sangat baik. Nah, ini Anda telah menerbitkan surat edaran gitu ya ke wilayah kabupaten maupun juga kota di Pulau Bali. Apa isi surat edaran ini? Apakah ada aturan relaksasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar dalam perpanjangan PPKM level 4 ini? Ada relaksasi. Jadi sebenarnya di Bali kalau berdasarkan instruksi Bapak Mendagri mengenai PPKM level 4 dan level 3 di Jawa dan Bali. Untuk di Bali ada 3 kabupaten yang masuk dalam level 3, yaitu Kabupaten Jemberana, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem. Sisanya yang level 4 itu adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Kota Denpasar. Nah, kami sejak awal dalam menangani pandemi COVID-19 di Provinsi Bali selalu kompak dengan 9 kabupaten kota di Bali bersama Bupati Wali Kota beserta Dandim dan Polresnya. Itu kita sepakat selalu kebijakan diterapkan dalam satu kesatuan wilayah dalam satu pulau Bali, karena Bali ini wilayahnya kecil dan interaksi kegiatan antar masyarakat di Bali antar kabupaten itu cukup tinggi, karena yang bekerja di Denpasar, bekerja di Badung itu sebagian datang dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di seluruh Bali. Jadi kami membatasi semua wilayah yang menjadi pusat dari masyarakat yang bekerja di Bali ini, yaitu Denpasar dan di Kabupaten Badung. Di sini yang paling tinggi tingkat aktivitasnya dari kabupaten di luar Denpasar dan Badung.
Itu. Baik Pak Koster, ini kan 2 tahun pandemi telah memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat dalam berbagai 1,5 bidang tahun. dan juga sektor begitu ya. Iya. Nah, bagaimana pemerintah daerah ini bisa mengatasi hal ini dengan adanya keterbatasan tentu juga anggaran yang dimiliki? Tentu pertama kan ada penanganan dampak COVID-19 ini dari sisi masyarakat dengan program bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah pusat maupun juga oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Masing-masing itu memiliki program bersumber dari APBN, dari APBD provinsi dan juga APBD kabupaten kota. Kalau dari sisi masyarakat di desa, di Bali itu relatif tidak terlalu berat karena masyarakat hidup secara tradisional menggunakan bahan-bahan makanan yang dikonsumsi bersumber dari hasil-hasil pertaniannya itu. Tapi yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19 ini adalah dunia pariwisata. Karena tidak boleh ada wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Bali. Sekarang berlaku kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sejak pandemi COVID-19, maka praktis hotel di Bali kosong, restoran di Bali sepi, begitu juga dampak lainnya terhadap IKM dan UMKM yang memproduksi produk-produk untuk wisatawan itu praktis itu menurun drastis, bahkan sempat zero gitu. Jadi karena ada aturan pelarangan orang asing untuk sementara berkunjung ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi praktis Bali yang wisatawan mancanegaranya 2019 yang lalu itu mencapai 6,3 juta orang dan wisatawan domestiknya itu 10.500.000 orang. Terakhir 2019 itu datanya yang meningkat. Nah, karena pandemi ini kan jadi drop semua. Yang wisatawan asingnya itu turun drastis, sudah hampir tidak ada. Yang wisatawan domestiknya itu menjadi di bawah 10.000. Jadi akibatnya ya hotel restoran sepi, sangat sepi. Ya, Ibu boleh cek di Bali. Nah, sementara Bali ini pertumbuhan ekonominya, PDRB-nya 52% lebih itu bersumber dari sektor pariwisata. Baik, Sehingga Pak Koster, singkat saja dengan mayoritas penduduk Bali yang ini menggantungkan hidup dari pariwisata dan terdampak sudah satu tahun lebih begitu ya. Bagaimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani hal ini? Sudah ada kebijakan yang menurut saya sangat memadai. Pertama itu adalah kebijakan bantuan sosial yang sudah disalurkan dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Pertama adalah bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial berupa bantuan pangan non tunai, kemudian juga program Keluarga Harapan dan bantuan sosial tunai berupa beras. Jadi program ini sudah kami salurkan semua dan sudah nyampe ke masyarakat, dan masyarakat sudah sangat bahagia dan senang menerima program yang telah kami salurkan. Bahkan dari pemerintah daerah, kami dari pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan ini mencapai 50 juta per desa adat, sehingga total 1.493 desa adat yang ada di Bali itu telah menerima sejak tahun 2020 dan sampai sekarang masih berlaku. Itu totalnya itu untuk tahun 2020 saja kami untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dampak pandemi COVID-19 dalam bentuk pemberian bantuan sosial itu mencapai 150 miliar tahun 2020, dan tahun 2021 juga
mencapai angka hampir 150 miliar yang telah dialokasikan untuk melalui desa adat. Jadi Baik, dengan artinya demikian bantuan ini memang salurannya sudah itu sampai langsung ke cepat. masyarakat begitu ya, untuk bisa bertahan di tengah masa perpanjangan PPKM level 4 Tahan, ini. Mbak, bertahan. Baik, terima Kalau kasih yang Gubernur berat itu Bali Pak adalah Wayan Koster. Yang Baik, berat itu terima adalah kasih. Yang berat Ya, itu silakan adalah Bapak. tenaga kerja yang dari hotel, Mbak, karena tidak bisa bekerja. Syukur ada bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja pemerintah pusat sebesar tahun 2020 2.400.000 yang diberikan kepada tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan. Sekarang tahun ini sedang diproses, itu adalah rencananya 1.200.000 per tenaga kerja. Baik, berbagai kementerian dari pemerintah pusat sudah turun begitu ya untuk membantu pemerintah daerah di Bali. Terima kasih Pak Wayan Koster sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.